Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke Batu Tilam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Pripun kabare? Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah iman dan Islam, bersaudara hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, para alim dan ulama. Semua anak-anak muda, para santri-santri ini semua saya sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para alim hadratul muhtaramin wal mukarramin, al ulama al ajilla, matta'anallahu bituli umurihim, mudah-mudahan para alim, para ulama, para kiai dipanjangkan Allah usia mereka sehingga kita dapat berkahnya insyaallah. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, bukan karena saya tidak hormat, tidak ta'zim, karena memang saya enggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad itu enggak boleh nyampaikan tausiah di luar tema. Nawak. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan sampai membunuh kata. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini temanya nawak. Nawak, ngopo iku? Nawak itu kawan. Orang Malang udah tahu semua Pak Ustadz. Memang betul orang Malang, karena saya tausiahnya di Malang. Tapi malam ini kan bukan cuma orang Malang yang nonton, ini streaming dunia akhirat. Saya tahu mereka sudah mulai komen-komen itu di bawah, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nawak, apa itu nawak? Wan nawak wa ma'adroka manawak. Nawak itu maksudnya kawan. Kalau saya dengan adik-adik, saya dengan laki-laki, ini namanya kawan. Kalau sama perempuan, kawin. Saya orang Melayu. Melayu bukan lawan dari Melaku. Melayu dari Pulau Sumatera, dari Semenanjung, dari pantai barat Kalimantan, itu satu rumpun, itu disebut dengan serumpun Melayu. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura yang dulu, yang sekarang enggak. Orang aku orang isom lebu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Padahal begitu banyak suku. Aceh, bahasa Aceh. Papua, ya bahasa Papua. Kalimantan, bahasa Banjar. Sulawesi, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Pulau Jawa, ada Sunda, ada Jawa Barat, Banten, ada Jawa Timur,
Tapi Presiden Soekarno beserta para pendiri bangsa ini memilih bahasa saya yang dijadikan sebagai pemersatu kalian semua. Bahasa Melayu disebut sebagai bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi saya nggak ngerti kawan itu artinya apa. Kalau saya ditanya kawan itu apa, kawan ya kawan. Artinya kawan itu apa Pak Ustadz? Pokoknya kawan, jangan banyak nanya. Yang banyak nanya itu Bani Israel. Itu jurus terakhir untuk menutupi ketidaktahuan saya. Tapi kalau pakai bahasa Arab, kawan itu yang pertama sahibun. Hadza sahibi, diambil dari kata sahiba yashabu. Sad ha ba, artinya apa? Orang yang selalu bersama. Itulah yang disebut dengan kawan. Siapakah itu kawan? Orang yang selalu bersama denganmu. Ini dia selalu sama dengan saya Pak Ustadz, kawan. Kapan dia selalu bersama denganmu? Dari tanggal 1 sampai 10. Itu bukan kawan, itu namanya husum. Husum itu apa? Ya musuh. Husum itu bahasa Arab, khusum, musuh. Kenapa? Karena ada uang, ada persahabatan. Enggak ada uang, putus pertemanan. Maka siapa itu kawan? Kawan adalah sahibun. Ini sahib ana nih, ini sahib ana nih. Diambil dari kata sahiba. Istri disebut dengan sahibatun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibah itu bukan teman, tapi istri. Kenapa? Istri adalah orang yang selalu bersama dengan kita. Ustadz, yang selalu bersama dengan saya itu teman kantor, berarti dia istrimu. Maka makna nawak, kawan, adalah yang selalu bersama. Tapi Ustadz Somad kan nggak selalu bersama dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz Luqmanul Hakim di Kalimantan, Ustadz Somad di Pulau Sumatera. Ustadz Luqmanul Hakim jarang-jarang ketemu dengan Ustadz Somad. Secara fisik kami memang tidak bersama, tapi hati kami susah terpisah. Apa Ustadz Somad selalu bersama dengan Habib Muhammad bin Anis? Habib Muhammad bin Anis di pintu surga lawang. Ustadz Somad di Pulau Sumatera nun jauh di sana. Dilihat dari aspek apapun Ustadz Somad jauh dari dari Habib Muhammad bin Anis, baik dilihat dari nasab maupun nasib. Memang kami tidak selalu bersama secara fisik, tapi hati kami memendam kenangan yang begitu dalam di Batu Tilam. Saya terus terang, kalau ketemu dengan Habib Muhammad bin Anis itu, saya berusaha untuk tidak selalu bersama dengan dia, karena dari awal itu kita udah sakit hati duluan. Tadi malam baru aja ketemu, belum ngobrol, dia ambil gelas pas mau minum, masa dia geser dari hidungnya, takut kena hidung. Dia mau nunjukkan bahwa dia lebih mancung dari saya. Dari tadi ngomong basket. Memang saya nggak bisa main basket, tapi kami selalu bersama. Bersama itu bukan fisik, bersama itu bukan badan. Berapa banyak orang fisiknya sama, badannya sama, di tempat tidur yang sama, satu tempat tidur dua mimpi. Tapi kami walaupun berbeda fisik, berbeda tubuh, berbeda pulau, berbeda bahasa,
tapi kami disatukan dalam satu gelombang yang sama. Inilah yang membuat kami bisa berjalan bersama. Makna kawan yang pertama adalah sahibun. Makna kawan yang kedua dalam bahasa Arab zamilun. Hadza zamili. Kalau bahasa kampung saya, this is my friend. Apa makna zamil? Zamil artinya menutupi. Ya ayyuhal muzammil. Selimut menutupi. Kalau kita punya teman, kawan, nawak yang menutupi segala kekurangan kita dari hadapan manusia, ditangkap sama polisi, apakah itu teman kamu sama-sama sakau? Tidak, Bapak polisi. Inilah kawan. Biarlah saya yang tertangkap. Ini kawan menuju neraka jahanam. Makna menutupi itu artinya apa? Kalau dia menasehatimu di depan orang banyak, dia sedang menjatuhkan harkat martabat harga dirimu. Tapi kalau dia menasehatimu berdua empat mata, itulah teman yang menutupi segala aib cacatmu. Kalau dapat teman seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Apa pernah Habib Muhammad bin Anis menasehati saya, memperburuk citra saya, menjelek-jelekkan saya di depan orang banyak? Enggak pernah. Beliau kalau mau menasehati saya, empat mata. Dia akan tunjukkan segala aib kekurangan saya, menutupi. Tadi saya di kamar hotel pakai baju, kerahnya layu, bajunya kusut. Saya duduk di kamar, datang sahabat saya memberikan baju menutupi kekurusan saya. Dengan baju ini begitu gagahnya saya tadi masuk dalam. Habib Taufik di depan, saya di belakang. Saya merasakan kami begitu tidak terlalu jauh perbedaan. Masya Allah. Saya lihat sendiri gambar saya di layar. Masya Allah, begitulah. Ini rasa-rasanya pakai baju ini seperti anggota dewan yang mau dilantik ini sekarang. Ini namanya zamil. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Ini zamil. Zamil itu menutupi, tapi bukan berarti membiarkan kita dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Ini bukan zamil, ini adalah syaitanur rajim. Sahib, nawak. Zamil, nawak. Yang ketiga, rafiq. Hadza rafiqi, hadza rafiqi. Masya Allah, luar biasa santri-santri Habib Muhammad bin Anis mencatat. Tapi bukan berarti yang nggak catat, yang nggak nulis itu nggak mengingat ilmu. Mereka mencatat. Catatnya di mana? Melalui channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi ada yang nyatat secara pena, tapi ada yang mencatat secara link. Nanti pulang dia akan share, dan temannya nanya, kamu share ceramah Ustaz Somad tadi malam? Iya. Kamu udah nonton? Urung. Insya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Sahib, selalu bersama. Zamil, menutupi segala kekurangan. Rafiq, hadza rafiqi. Suatu ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidatuna Aisyah. Datang orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam kalau ketemu Nabi, assalamu alaika, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Habib Allah. Ketika itu orang Yahudi bukan mengucapkan assalamu alaika, mirip bunyinya. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaika, assalamu alaika, keselamatan untukmu. Kalau bahasa Aremanya, peace be upon you.
Tapi orang Yahudi, assalamu alaika, matilah kamu. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah ada di samping, membalas langsung cash. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Waalaikumsalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat Tuhan. Jangan macam-macam dengan perempuan, satu balas dua. Saya berani ngomong gitu karena nggak ada perempuan. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah. Mahlan artinya rifqan. Inilah arti lembut. Bersikap lembutlah engkau. Kalau kepada Yahudi Bani Israel saja kita bersikap lembut, apalagi kepada nawak-nawak. Maka rifqan, rafiq artinya bersikap lembut. Jadi kalau ada kawan itu yang kasar, ngomongnya itu kasar, ini Ustaz Somad mengatakan kalau kita berteman berkawan nawak itu harus lembut. Dia sendiri orangnya kasar. Saya enggak kasar, sound sistemnya mantap. Ini tausiah terakhir saya dalam safari Jawa Timur dari sejak hari Jumat mendarat di airport Juanda Surabaya langsung ke Jember, langsunglah ini malam yang terakhir. Di malam terakhir ini saya tidak ingin tausiah tablik akbar menggelegar dengan suara. Saya maunya malam ini kita slow-slow dialog saja. Nawak-nawak sekalian, mari kita jaga pertemanan kita, bersahabat sampai ke surga. Tapi ternyata ora iso. Kenapa? Karena sound system yang begitu bagus ini terlalu mubazir kalau didiamkan begitu saja. Anda mau ada acara, pakailah sound system, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia makna nawak yang ketiga. Rafiq, berlemah lembut, berkasih sayang. Ustadz Luqmanul Hakim sangat lembut orangnya, mudah melelehkan air mata. Habib Muhammad bin Anis sangat lembut orangnya, tutur katanya banyak yang tidak terduga, unpredictable. Beliau ini termasuk mazhab sain kanan belok kiri. Kadang kita menduga ke sini, tahu-tahu ke sini. Kita menduga kemari, tahu-tahu kemari. Tapi dia dalam perjalanan penuh dengan kelembutan. Beliau adalah rafiqi. Beliau adalah rafiqi, orang yang lembut dengan saya. Saya ini orangnya, suara saya saja yang nampaknya menggelegar, nampaknya kasar. Banyak orang yang ngomong ke saya waktu nonton Ustadz di YouTube itu kelihatannya kasar, pas ketemu lebih kasar. Kau belahlah dadaku, kan kau temukan kelembutan hati di sana. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam kelembutan persahabatan ini, insya Allah. Amin. Tapi bukan berarti kalau lembut kita diam melihat teman bawa maksiat. Bro, ya, tadi aku lihat teman kita satu kos-kosan bawa cewek ke sana. Biarkan aja, kita ikhlaskan. Itu bukan rafiq. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia dari perbuatan mungkar. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melarang dia, dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Ini sekarang anak-anak muda lagi tren, gak usah peduli dengan perbuatan teman, bahkan dibuatkan baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Orang pun gak lagi mau tahu dengan perbuatan orang. Ya wis lah, sak karepmu, apa yang mau kau lakukan silakan, saya nggak akan urus kamu. Uang saya, motor saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, narkoba punya saya, ganja saya, apa urusan kamu? Iya juga ya, kita dikasih Allah akal, coba mikir, coba kita jawab,
memang ganjanya ganja kamu, memang sabunya sabu kamu, memang yang mabuk kamu, memang yang sakau kamu. Tapi kalau tsunami datang, dia mampir juga ke rumah saya. Bodoh. Nih, ini kelembutan ini. Saya nggak mau gara-gara malam ini lalu semuanya sikap lembut terhadap perbuatan maksiat. Nabi itu orangnya lembut, tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar nggak bisa kita beramar ma'ruf nahi mungkar, nggak bisa nahi mungkar dengan kelembutan. Nah, jangan mabuk ya, nanti kalau mabuk masuk neraka. Bencong nggak bisa. Nabi itu kalau dia khutbah menyala bang, merah matanya, merah wajahnya, seperti akan meneriakkan perang. Nabi SAW menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sekarang orang mengambil sisi kelembutannya. Ini Ustaz Somad ini radikal, kepala kau kena pukul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita lembut, ada masanya kita tegas. Maka dalam Al-Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang yang ingkar, ruhama'u bainahum, berkasih sayang, bersikap lembut, sahib, selalu bersama dalam suka dan duka, sahib, selalu bersama di saat lapang dan sempit, sahib, selalu bersama di saat jatuh terpuruk, di saat terbang di atas awan. Itu teman saya Pak Ustadz, teman saya waktu sulit, waktu susah, waktu payah. Sekarang kami menjadi bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Itu teman saya waktu susah dulu Pak Ustadz. Sekarang dia sudah kaya, sombongnya Pak Ustadz. Kenapa? Tuyulnya 5 kontainer. Sahib, bersama, zamil, menutupi kekurangan, rafiq, bersikap lembut. Yang keempat, sadiq, hadza sadiqi. Sadiq diambil dari kata sadaqa, sadaqallahul. Sadiq diambil dari kata sadaq. Sadaq artinya jujur, orang yang jujur, orang yang mampu mengungkapkan kesalahan kita, orang yang mampu menasehati kita. Itulah dia sadiq, itulah dia teman. Abdul Somad ini nggak tahu, yang tahu itu sodik ini semua. Apa yang tidak diketahui Abdul Somad? Bukan yang jauh, bukan yang di Pulau Sumatera, bukan yang di Riau. Dia tidak tahu ternyata pecinya miring. Yang tahu itu siapa? Orang lain yang melihat, maka diluruskan pecinya. Somad itu nggak tahu ada yang lebih dekat lagi dari pecinya. Apa itu? Pecinya merah, cabai yang nempel di giginya. Nggak tahu. Kita ngobrol sama orang, orang senyum kita senyum, orang senyum kita senyum, orang senyum kita ketawa. Rupanya yang diketawain orang kita. Ujung-ujungnya dia ngomong, harga cabai sekarang mahal ya. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Yang paling jujur, kata Ibnu Maskawi dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, adalah sadiq. Sadiq, orang yang jujur meluruskan kesilapan kesalahanmu. Kalau Abdul Somad salah, maukah nawak-nawak jujur untuk menunjukkan kekurangannya? Dari bunyinya kelihatannya nggak siap. Saya yakin dan percaya Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf tidak akan membiarkan Abdul Somad jatuh dalam kesilapan dan kesalahan. Beliau pasti akan meluruskan kalau saya salah. Begitu juga Habib Muhammad bin Anis, kalau saya salah beliau pasti akan mengingatkan dengan kode batuknya. Waktu sudah habis. Karena Ustaz Luqmanul Hakim tadi 30 menit, saya juga insya Allah 30 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 300 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Isa itu nggak punya ayah. Kalau begitu Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau nggak punya ayah bisa jadi Tuhan, maka Nabi Adam jadi Tuhan 2 kali. Karena dia nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Nabi Adam hebat, tapi Nabi Adam nggak bisa sendirian. Ketika Nabi Adam berada di dalam surga, melihat pohon-pohon kurma yang indah, melihat tajri min tahtihal anhar, mengalir air. Hebatnya Malang, sebelum moto ngasih kode dulu. Beda sama tempat lain, sengaja dia cari kapan momen kita paling gak bagus. Nah, Nabi Adam sedang berada di surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir air sungai yang begitu taman-taman, masya Allah tabarakallah. Tapi ternyata Nabi Adam tetap merasa tidak indah itu surga. Kenapa? Karena sendirian, nggak ada lo, nggak rame besti. Maka diambillah tulang rusuknya. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling a'laha, paling atas, paling bengkok, itulah yang diambil. Makanya kalau ada teman kita pas lagi diajak makan, selalu yang lain pesan apa bro? Nasi goreng. Perang apa bro? Rawon. Pesan apa bro? Ini enggak. Terus apa? Rusuk. Pas tanya, kamu kalau makan kok nyari rusuk? Aku ingin mencari mana tulang rusuk yang patah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada seorang perempuan bernama Hawa. Sehebat-hebatnya Adam, ayah nggak perlu, ibu nggak perlu, tapi mesti ada sahabat yang menemani. Itulah dia Hawa. Tolong kalau nanya ngaji sama habaib, sama kiai, sama ustadz, nanya itu yang berefek kepada amal, berefek pada ibadah. Nanya fikih, nanya akhlak, nanya akidah. Ini banyak ngaji setelah pengajian nanya ustadz, nanya apa nikah pak kuahnya siapa? Min wala yughni min ju', tidak menambah amal, tidak mengubadah. Bertanyalah pada amal-amal ibadah ini untuk mengunci jamaah supaya jangan nanya macam-macam. Adam yang begitu hebat alaihi salam tetap tidak bisa hidup sendirian. Yang bisa sendirian itu siapa? Setan. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diketemukan dengan jodoh yang baik-baik. Oke tenan iki sing urung duwe bojo. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini kalau saya lihat dari wajahnya anak 3, anak 5, amin. Dia nggak tahu kamera pas ke wajah dia. Ini streaming, istrinya nonton di rumah, tidur di ruang tamu. Tanya, tadi waktu Ustaz Somad ngomong mudah-mudahan dapat jodoh, sampean kok ngomong amin? Untuk anak kita mah. Itulah enaknya ngaji nawak ini, bukan hanya sekedar ngaji dan diberikan jawaban kalau terdesak nanti di pintu rumah. Nah, Nabi Adam alaihissalam, siapa nabi yang paling hebat? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan, kita tidak boleh membeda-bedakan. Sami'na wa ata'na. Tapi Nabi hebat, dia ambil tongkat, dia belah laut merah, terbelah, membawa Bani Israel. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim? 600 Bani Israel diseberangkan menuju laut merah, membelah laut merah. Nabi Musa alaihi salam, tapi Nabi Musa tidak bisa hidup sendiri. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Lapangkan dadaku
mudahkan urusanku, lancarkan bicaraku, beri aku seorang sahabat yang menolong aku. Haruna akhi, Harun nggak bisa one man show, nggak bisa sendirian bro. Kita mesti ada nawak, mesti ada kawan-kawan. Kalau kawan, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kalau nawak, salto. Mau salto, mau berdiri, mau telungkup. Sekarang TikTok isinya solawat. Tolong yang handphonenya ada senternya bisa dinyalakan, yang ada flashnya. Yang flashnya nggak ada, nanti kita belikan senter. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, nanti baterai low bed. Kok sebentar sekali selawatnya Pak Ustadz? Cukup untuk TikTok. Bisa diupload? Tolong tim media kirimkan video selawat tadi ke tim Ustadz Somad, akan dimasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 9 juta itu. Maksud tenang dulu. Maksudnya yang belum follow itu maksudnya. Kadang Ustadz Somad ini bahasanya itu sombong sekali, bukan itu maksudnya. Itu cuman mancing aja. Bagi yang belum follow please deh. Saudaraku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang menyeberang Laut Merah, penyihir-penyihir Fir'aun bisa tunduk dan patuh. Dia tetap nggak bisa sendirian. Tetap ada nawak-nawak berjamaah bersama. Siap menolong dakwah agama Allah? Siap membantu dakwah para mujahid fisabilillah? Sallu ala Nabi. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menghidupkan, yuhyil mauta, menghidupkan orang mati. Yubri'ul akmaha wal abrasa, lumpuh bisa tegak berdiri, sakit kusta sehat walafiat, yang buta bisa melihat, yang mati bisa tegak hidup. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa tidak bisa sendiri. Bagaimana Nabi Isa? Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi Adam tidak sendirian, Nabi Musa tidak sendirian, Nabi Isa tidak sendirian. Maka kalau ada yang berkata, saya nggak perlu nawak, 10 kawan, diam setan.
karena kita ini pengikut para nabi dan rasul, khususnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Adam, Nabi Musa, bagaimana dengan Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang memberikan kontribusi akal pikirannya, Sayyidatuna Aisyah. Ada perempuan bisniswoman, banyak hartanya, Sayyidatuna Khadijah. Ada laki-laki yang cerdas akalnya menjadi penerjemah bahasa Yahudi, Zaid bin Thabit. Ada anak muda yang siap jadi panglima perang, usia 18 tahun, Usamah bin Zaid. Coba malam ini kita ukur diri kita masing-masing. Saya orang tua bijaksana, Abu Bakar. Saya anak muda pemain basket gagah perkasa, Habib Muhammad bin Anis. Ini gengnya Umar bin Khattab. Saya orang kaya raya, Utsman bin Affan. Saya anak muda yang cerdas, IP saya 4, titel saya berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya perempuan bisniswoman, punya banyak usaha, itu semua punya saya. Masya Allah. Kamu cuci muka pakai apa? Pakai Wardah. Tapi kamu laki-laki. Oh, punya istri saya, Kahf, yang bagi laki-laki. Kuenya apa? Dea Bakery. Masya Allah, luar biasa. Mohon maaf, yang enggak saya sebutkan nanti kita buatkan videonya satu-satu. Coba malam ini kita sedang ngukur diri kita, kira-kira kita ngikut yang mana? Ustaz Somad, saya sudah 5 menit 10 menit ngukur. Abu Bakar enggak, Utsman enggak, Ali enggak, berarti kamu Abu Lahab. Abu ini terbagi 4. Ada yang siap menolong dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan anaknya. Abu Bakar Siddiq. Hartanya, Abu Bakar tuh punya bapak namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nanya, dia nggak Islam, sebelum masuk Islam, habis harta Abu Bakar dibawa. Asma, mana emas bapakmu? Pasti sudah habis dibawa sama Muhammad SAW. Datang Asma memasukkan batu ke dalam kain. Terus dia kasih tahu, loh berubah suaranya ya? Terus dia kasih tahu sama Abu Quhafah, kakek Abu Quhafah, ya ini emas Abu Bakar masih ada. Mana emasnya? Abu Quhafah itu buta, orang ison delok. Oh iya, emasnya masih ada, ya masih ada. Padahal emas sudah dibawa, emas dibawa untuk hijrah, bekal. Anaknya dia berikan, anak buah hati belayan jiwa yang paling cantik, Sayyidatuna Aisyah, dia berikan. Nabi tidak pernah memanggilnya ya Aisyah, dia panggil ya Humaira, karena dia paling cantik. Humaira, kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan, maka Nabi memanggil ya Humaira. Oh, saya kalau gitu boleh manggil istri ya Humaira? Boleh. Pulang dari sini panggil ya Humaira, buatkan kopi. Boleh. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Nggak apa-apa, jangan terlalu jujur. Pulang dari sini ya Hajar Aswad. Anaknya dia berikan, nyawanya dia berikan. Waktu mau hijrah di Jabal Sur, ketika akan masuk ke dalam Jabal Sur, maka saat itu dia masuk ke dalam. Jangan masuk ya Rasulullah, izinkan aku Abu Bakar yang masuk ke dalam gua. Seandainya di dalam ada harimau, di dalam ada ular besar,
biar aku yang mati, anak istriku yang berduka. Tapi kalau engkau yang masuk ke dalam, semesta alam tidak akan mendapatkan hidayah, nyawa dia berikan. Coba kalau malam itu yang hijrah bukan Abu Bakar, Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, melebu ya Rasulullah. Kalau aku yang masuk, kalau engkau yang masuk ya Rasulullah, ada malaikat yang menjaga, Mikail, Israfil, Israel, semua menjaga. Kalau aku yang maju, jangankan malaikat, Satpol PP pun nggak ada. Nabi SAW dalam perjuangannya ada 4 abu. Yang pertama yang memberikan nyawa, memberikan harta, memberikan anak, itu adalah Abu Bakar. Mudah-mudahan ini pejuang-pejuang Abu Bakar semua. Yang kedua, dia mensupport dengan nyawanya, tapi untuk menyatakan keislamannya dia berat. Itulah dia Abu Talib. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia beriman. Sebelum meninggal dia bersyair. Apa kata Abu Talib? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama yang paling baik adalah agama Muhammad SAW. Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena caci maki, sumpah serapah, pasti kau dapati aku menerima agama ini dengan nyata yang jelas. Itulah dalil sebagian orang mengatakan beliau beriman walaupun tidak dilafazkannya, tapi dalam lubuk hatinya. Ini orang yang menolong dakwah tapi diam-diam. Ustaz Somad, kalau Ustaz mau ceramah silakan, tablik akbar di kabupaten saya, di kecamatan saya, silakan. Tapi untuk duduk bersama Ustaz di atas pentas saya nggak berani. Soalnya nanti takut dibokak borok-borok saya Pak Ustaz. Ini model Abu Talib. Abu Bakar jelas, Abu Talib support dakwah secara sembunyi. Yang ketiga adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Tapi ketika Nabi sudah menang tahun 8 Hijrah, Nabi masuk ke kota Makkah, 10.000 pasukan. Di situ dia baru masuk Islam. Ini teman-teman kita yang mau berteman setelah kita menang. Begitu kita menang, berhasil, ini siapa? Sedulur sederek sedaya. Ini jenis Abu Sufyan. Yang paling parah yang keempat, Abu Lahab. Beriman gak mau, istrinya ikut-ikutan, satu surat khusus untuk dia. Tabat yada abi lahabin wa tab. Hartanya ma'ana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Istrinya wa mara'atuhu ammalatal atab. Nyawa nggak mau, harta nggak mau. Memusuhi Islam dengan 5 tangannya, kerjanya, hartanya, waktunya, istrinya. Kalau ada yang model begini, jangan dilawan, jangan balas, jangan musuhi, datangi ke rumahnya. Tabat syada abi lahabi watab. Kalau nggak siap, nggak usah, kirimkan aja video ini, sampaikan salam saya untuk dia. Ini berat guys, biar aku aja. Jadi kalau ada orang mengatakan kita nggak perlu nawak, nggak perlu kawan, ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini terasa ringan kalau kita bisa bersama-sama. Abdul Somad ini kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Dulu kita diajarkan kalau ada habaib nggak boleh kita berdiri di depan. Tapi sebelum maju saya sudah izin duluan. Samihni Habib, ismahli Habib, boleh ana Al-Fakir maju ke depan? Kata Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf hafizullah, silakan Abdul Somad, silakan. Itu maka saya berani maju ke depan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti keluar komen di YouTube, Somad kurang ajar, nggak beradab kepada zuriat Rasulullah, gimana mau dapat syafaat? Dia sudah minta izin, bodoh.
Ini ada Abu Bakar, kita doakan panjang umur, sehat badan, bisnis mereka lancar. Ini ada Abu Talib, kita doakan mereka istiqomah menolong kebenaran. Ini ada Abu Sufyan yang ketika dakwah sudah berkembang pesat, mereka berkata, itu saya yang bantu kemarin. Ngora apa-apa ya wis, nggak apa-apa. Abu Lahab Pak Ustadz ada, nanti selesai tausiah ini lihatlah dia mulai komen-komen nanti. Pernahkah Abdul Somad membalas komen Abu Lahab di TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, miligram, kilogram? Nggak pernah. Kenapa Abdul Somad nggak pernah balas? Karena dia nggak tahu password. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Saya orang paling ngerti tentang diri saya. Saya ini orangnya emosional. Saya ini orangnya tidak bisa mengendalikan marah. Saya ini masih emosi. Saya ini masih marah. Itu kenapa handphone nggak saya beli baru, takut saya banting. Maka cerdas-cerdaslah bermedsos. Siap? Jangan masuk ke dalam medsos dengan mata yang rabun. Berapa banyak orang ingin memancing kekeliruan, kesalahan kita. Ketika kita balas, kita sumpah serapah, kita caci maki, ternyata pas kita cek berapa followernya, 0, fake account. Ini memang kerja-kerja Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi anak masa pemimpin masa depan ini insyaallah. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberikan engkau masa muda, Allah sudah memberikan engkau semangat, Allah sudah memberikan engkau pembimbing zuriat Rasulullah. Nikmat apa lagi yang kau cari? Inna a'tainakal kautsar. Balas nikmat Allah dengan dua. Fasalli li rabbika wanhar. Nikmat yang pertama balas dengan sholli, salat, tegak, ruku, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Wanhar, berkurbanlah, berkorban harta, berkorban semen, batu bata, kerikil. Tadi pagi kami datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Saya terheran-heran. Tahun lalu, tahun 2023, saya datang ke rumah sakit Ma'unah, lantai 1 masih lagi ngontrak. Sekarang di Pasuruan rumah sakit Al-Ma'unah 4 lantai belum ada dindingnya. Maka yang Abu Bakar dan Abu Talib besok datang ke rumah sakit Al-Ma'unah, tanya berapa persen lagi yang belum selesai, berapa batu bata, berapa batu kerikil. Saya mau dapat berita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Jamaah kemarin pada datang golongan Abu Bakar, Utsman bin Affan, Tolha, Zubair, semua bertanya berapa lagi, berapa lagi. Mereka mau bantu, enggak, nanya aja. Tinggalkan legasi, tinggalkan warisan. Rumah besar yang kau bangun tinggal, mobil besar tinggal. Enggak sampai hati nyebut sebelumnya, enggak sopan di depan para habaib. Semua kebesaran-kebesaran namamu akan tinggal. Yang kau bawa mati hanyalah hidup boleh berhenti, tapi amal jariah tetap mengalir walaupun sesudah mati. Jangan lupa transfer ke nomor rekening berikut ini. Begitulah Allah akan menyelamatkan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa rupanya saya sudah berdiri 10 menit. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab tidak memberikan kode apapun. Sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Siapkah kita jaga persahabatan ini sampai ke surga? Kalau Ustaz Abdul Somad mati duluan, Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Luqmanul Hakim, tolong kalau aku mati kalian jangan datang ke Riau, karena tanganku tidak bisa menghapus air matamu. Tapi kalau aku lihat dari antara aku dan kita,
kelihatannya aku yang lebih dulu mengiring jenazah kalian. Jangan terlalu serius sekali, karena aku lihat mata kalian sudah hampir berkaca-kaca. Aku nggak bisa ngelihat kalian menangis, Besti. Maukah Bapak Ibu, maukah saudara-saudaraku, maukah adik-adik sekalian memaafkan kesilapan-kekhilapan Ustaz Abdul Somad? Para habaib sudah lebih dulu memaafkan karena mereka tidak melihat Abdul Somad sebagai ustadz. Mereka sedang melihat dai cilik yang sedang memulai tausiah. Pencinta Habib, pencinta zuriat Rasulullah, al-faqir ila afwi rabbihil adilil qadir, Abdul Somad. Mudah-mudahan bersama kita di tempat yang baik ini, bersama pula kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.